Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Aziza. Saya mahasiswa Universitas Agama Islam Syarifuddin, Prodi PAI semester 3 kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Dr. Andes Suwari MPDI, mata pelajaran pengembangan kurikulum PAI tentang perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa saja perkembangan kurikulum PAI di negara kita, yaitu Indonesia, kita harus tahu kurikulum PAI sendiri itu apa, tentang apa. Jadi kurikulum PAI adalah perangkat pendidikan yang dirancang untuk membentuk pemahaman, penghayatan, dan pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan siswa. Tujuan PAI sendiri yaitu mengembangkan peserta didik agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan kurikulum PAI di Indonesia. Mulai dari era kolonial, sebelum kemerdekaan Indonesia disebut dengan era kolonial, yakni pendidikan agama dilakukan di pesantren, surau, dan madrasah. Materinya terbatas hanya pada baca tulis Al-Quran, tafsir, fikih, tasawuf, dan tidak ada kurikulum terstruktur pada pendidikan formal. Lanjut, setelah era kolonial, yaitu era awal kemerdekaan. Pada tahun 1945 dan 1968, kebijakan pendidikan era awal kemerdekaan Kebijakan pendidikan pada era awal kemerdekaan ini diambil dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Agama dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah formal, seperti materi PAI, akidah, ibadah, budi pekerti. Lanjut, kurikulum 1968. Pada kurikulum ini fokus pada pembentukan kepribadian beriman dan bertakwa, pendekatan nilai moral dan ibadah. Materi pada kurikulum ini hanya mencakup akidah, akhlak, dan ibadah. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menggunakan pendekatan tujuan instruksional khusus, yaitu TIK, silabus, terstruktur, dan sistematis. Pada kurikulum ini, materi meliputi akidah, akhlak, fikih, sejarah Islam, presentation. Lanjut, kurikulum 1984. Kurikulum ini menggunakan pendekatan cara belajar siswa aktif, atau biasa disebut dengan CBSI. Penekanan pada keterlibatan siswa dalam berproses belajar. Kurikulum ini membuat penambahan wawasan budaya Islam dalam materi. Kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, materi PAI lebih beragam, lebih banyak lagi daripada kurikulum yang sebelumnya. Yaitu yang pertama akhlak, yang kedua muamalah, dan yang ketiga SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Kurikulum ini mengintegrasikan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Lebih fokus ke nilai agama. Lanjut, kurikulum 2004 atau biasa disebut dengan KBK pada tahun 2004
itu kurikulumnya yaitu kurikulum KBK. Kurikulum KBK ini menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi. Penekanan pada kompetensi dasar, keterampilan berpikir kritis, yang terakhir yaitu praktek ibadah. Lanjut kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP. KTSP yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, memberikan otonomi kepada sekolah. Materi PAI dikontekstualisasikan sesuai kebutuhan peserta didik. Penekanan kurikulum KTSP ini menggunakan penekanan pada nilai spiritual, sosial, dan intelektual. Lanjut kurikulum 2013 atau kurikulum sebelum kurikulum Merdeka, kurikulum yang kemarin. Kurikulum ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis saintifik, yaitu dengan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pendidikan agama Islam menjadi salah satu pilar pembentukan karakter siswa di kurikulum ini. Kurikulum ini berkompetensi spiritual menjadi bagian dari kompetensi inti 1, yaitu KI 1. Kurikulum Merdeka 2022 sampai saat ini masih tetap kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini berkurikulum lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Proyek penguatan profil pelajar pada kurikulum Merdeka ini menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan nilai keagamaan. Kurikulum Merdeka atau biasa disingkat dengan Kurmer yaitu menekankan pada 1. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan karakter Islami. Jadi, dari perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia, kesimpulannya yaitu kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia ini terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Fokus utamanya adalah membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia. Setiap perubahan kurikulum menyesuaikan dengan tantangan pendidikan dan kondisi masyarakat. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan singkat tentang perkembangan kurikulum agama Islam di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.